Kemudian berikutnya bahkan sebagian para ulama di antara Syekh Muhammad bin Utsaimin memberikan batasan waktunya adalah menjelang salat asar. Katakanlah apabila salat duhur jam 12 atau jam 1 dan salat asar jam 4, maka salat itu dilaksanakan pukul 3.30 atau 3.45 menit. Yang jelas sebelum masuk waktu asar. Karena antara waktu duhur dan asar tidak ada waktu di antara keduanya. Begitu habis waktu duhur, maka masuk waktu asar. Nah, dan ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk melaksanakan salat pada waktunya, dan itu yang lebih afdal, yang bentuknya am, berlaku secara umum seluruh salat, maka dikhususkan dengan hadis ini. Dan hadis yang kedua, hadis mengakhirkan salat Isya. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiri salatil Isya. Kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan salat Isya. Sehingga kedua hadis ini, yaitu hadis mengakhirkan salat Isya dan mengakhirkan salat duhur pada waktu panas yang berlebihan, keduanya adalah mengkhususkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan salat pada waktunya. Masih ingat hadisnya? Ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Apakah amalan yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu ala waqtiha. Nah, kemudian ada sebagian para ulama yang tidak menganggap bahwasannya ibrat ini sunnah. Bahkan mereka tetap berpegang teguh kepada keumuman hadis, bahwasan yang paling afdal adalah salat itu dilaksanakan tepat pada waktunya. Dan di antara dalil mereka juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khabbab, dia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syiddatar ramda. Hadis siapa ini? Khabbab. Kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena panasnya ramda, yaitu panas yang keluar dari tanah karena terkena matahari. Fi jibahina, yaitu di dahi kami, wa akfana, dan juga telapak tangan kami. Falam yasyukna, tetapi Nabi SAW tidak menerima pengaduan kita. Artinya Nabi tetap melaksanakan salat pada waktu tersebut. Namun yang sahih dalam hal ini adalah apa yang ditunjukkan oleh hadis al-bab, dan bagaimana kita menjawab dalil atau pendapat dari sebagian para ulama yang menolak hadis ini dengan berdalil dengan keumuman hadis, keutamaan salat pada waktunya, dan juga hadis Khabbab. Jawabannya yang pertama adalah bahwasannya tadi sudah kita sebutkan masalahnya sebenarnya, bahwasannya hadithul bab mengkhususkan keumuman hadis tentang keutamaan salat pada waktunya, awal waktunya. Kemudian jawaban yang kedua, bahwasanya hadis Khabbab sekalipun hadis ini sahih tetapi mansukh, telah dihapuskan hukumnya dengan hadis al-bab. Hadis al-bab yang dimaksud adalah hadis yang barusan kita bahas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtadda al-har fa abridu."
apabila panas matahari itu telah menyengat, maka berdingin-dinginlah. Nah, diperkuat lagi nasakh ini dengan perkataan Khabbab sendiri. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasannya nah, sebentar ya. Bahwasannya Imam Ahmad dan Imam At-Tahawi, Imam Ahmad dan Imam At-Tahawi, mereka menukilkan dari perkataan dari Khabbab, riwayat Khallal, bukan Khabbab ya. Saya ulang, riwayat Khallal, kana akhir amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ibrad. Sungguh akhir dari dua perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibrad. Yang dimaksud dahulu Nabi meninggalkan ibrad, artinya salat sekalipun dalam keadaan panas. Tetapi perkara yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat dan itu disebut dengan ibrad. Dan di antara kedua perkara ini yang paling akhir sekali adalah al-ibrad, menunjukkan bahwasanya hadis ibrad menasakh hadis Khabbab. Hadis ibrad menasakh hadis Khabbab. Paham masalah ini? Hadis ibrad yang dimaksud di sini adalah hadis Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar. Nah, kemudian sebagian para ulama ada yang memberikan syarat-syarat dalam ibrad. Apa saja syarat-syaratnya? Ada yang mengatakan ibrad itu hanya bagi seorang yang salat sendirian. Ibrad itu hanya bagi seorang yang salat berjamaah. Namun kita kembalikan, apakah ada dalil dalam masalah ini? Mereka tidak memiliki dalil. Hujjah mereka hanya, bukankah seseorang ketika itu, yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melakukan ibrad karena para sahabat mendatangi masjid. Dan itu berarti rukhsah hanya diberikan bagi orang yang pergi ke masjid, sedangkan orang yang berada di rumah, salat di rumah, bagi seorang yang ma'dzur seperti orang yang sakit ya, atau mungkin udzur-udzur yang lain yang syar'i, maka mereka tidak mendapatkan rukhsah ibrad ini. Dan salat karena tidak harus keluar rumah dan tidak menghadapi panasnya matahari. Namun tetap kita kembalikan bahwasanya tidak ada dalil dalam masalah ini. Kemudian syarat yang kedua yang mereka sebutkan juga adalah seandainya rumah itu jauh dari masjid. Seandainya rumah mereka para sahabat ini berdekatan dengan masjid, maka tidak ibrad. Atau seandainya masyarakat dekat ya dengan masjid, maka tidak perlu ibrad. Dan syarat ini juga tidak memiliki dalil. Karena apa? Karena keumuman dari hadis al-bab berlaku bagi seorang yang salat sendirian di rumah maupun seorang yang salat berjamaah. Sehingga kalau antum berhadapan dengan sebagian ikhwah yang mungkin mensyaratkan beberapa syarat di atas, sehingga mereka hampir sama sekali tidak pernah melakukan ibrad, ya, sunnah ibrad ini, maka cukup bagi antum menjawab dengan perkataan bahwasanya keumuman hadis mencakup bagi seorang yang salat berjamaah maupun seorang yang salat sendirian. Nah, keumuman lafaz tersebut bisa terlihat dari lafaz Nabi SAW, idza staddal har fa'abridu, apabila panas itu menyengat maka berdingin-dinginlah, dan ini berlaku bagi semuanya. Nah, Waalaikumsalam. Berikutnya apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sunnahnya mengakhirkan sholat duhur
pada saat panasnya matahari sampai dingin. Ya. Dingin itu maksudnya suasana menjadi dingin, namun tidak boleh sampai masuk waktu asar. Karena apa? Salat wajib itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas kaum muslimin, atas kaum mukminin telah ditentukan waktunya. Masih ada kursi plastiknya. Pakai dua tidak apa-apa. Dan diperbolehkannya mengakhirkan salat duhur tersebut hanya sampai batasan sebelum masuknya waktu asar. Nah, dan ini mirip kejadiannya seperti seorang wanita yang terkena istihadah. Ketika itu pernah kita sebutkan, seorang wanita yang sering terkena istihadah, maka disunahkan bagi wanita tersebut untuk mandi, dan apabila dia mandi maka dia menggabungkan antara duhur dengan asar. Dilakukan pada salah satu waktu.